Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi kita adalah sesuatu yang mudah untuk kita buat. Mengasihi orang tua, pacar, teman yang mengasihi kita tidaklah sulit untuk kita buat. Tetapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, orang yang membenci kita, musuh kita, adalah sesuatu yang tentu tidak mudah, sesuatu yang sulit untuk kita buat. Namun itulah yang dimintakan Yesus untuk kita buat. Semua orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen diperintahkan oleh Yesus untuk buat sesuatu yang sulit, yaitu mengasihi musuh kita, bahkan mendoakan orang yang menganiaya kita, orang yang sering membuli, mengejek, memfitnah, melukai hati, melukai tubuh kita. Mungkin kita berpikir, apa yang diperintahkan Yesus ini adalah perbuatan yang tolol. Bagaimana mungkin kita mengasihi dan mendoakan orang yang kita benci, orang yang menganiaya kita? Mengasihi dan mendoakan mereka yang membenci dan menganiaya kita bukanlah perbuatan tolol, melainkan cara mengalahkan kejahatan. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan akan melahirkan kejahatan baru, dan kejahatan baru jika dibalas dengan kejahatan akan melahirkan kejahatan yang baru lagi, dan seterusnya seperti itu, yang pada akhirnya menciptakan kebinasaan. Tetapi jika kejahatan dibalas dengan tindakan kasih, mengampuni dan mendoakan, maka kejahatan akan berhenti dan terkalahkan pada saat itu juga, dan terciptalah keharmonisan, terciptalah keselamatan, bukan kebinasaan. Bahasa Yunani mengenal 4 kata yang berbeda yang searti dengan mengasihi: stergo, eramai atau eros, phileo, dan agapao atau agape. Stergo adalah kasih yang diterapkan pada orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya. Eramai atau eros adalah kasih yang diterapkan pada relasi kasih antara pria dan wanita. Phileo adalah kasih yang diterapkan pada relasi kasih antar sahabat. Agapao atau agape adalah kasih yang tak bersyarat. Dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan kata agapao atau agape. Yesus meminta kita untuk agape pada semua orang, termasuk pada mereka yang kita benci dan yang telah menganiaya kita. Kasih agape bukanlah kasih yang mengasihi karena ada syarat-syarat tertentu, melainkan mengasihi tanpa perhitungan apapun. Kasih semacam ini adalah hasil perjuangan seumur hidup, hasil keputusan hati. Mengampuni dan mendoakan adalah bukti kasih yang nyata. Kasih timbal balik bukanlah hal yang sulit untuk dibuat. Orang Kristen seharusnya tidak berhenti pada taraf kasih yang tidak sulit, yaitu stergo, eramai, dan phileo. Sebab kasih yang tidak sulit ini dibuat semua orang, termasuk mereka yang tidak beragama pun. Orang Kristen harus juga mengasihi dengan kasih yang sulit, dengan kasih agape, mengasihi dengan cara Allah mengasihi. Yesus memerintahkan kita untuk sempurna seperti Allah Bapa. Allah adalah kasih, dan cara Allah mengasihi adalah agape. Itulah yang menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen untuk menjadi sempurna seperti Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menjadi sempurna seperti Engkau, yaitu mengasihi dengan kasih agape. Amin.